Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Galuh Wijayanti MPD, selaku pengawas SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Dr. Sri Wahyuni MPD, Kepala SMA Negeri 16 Semarang, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 16 Semarang, Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ibu Sri Wiharti SH, yang hadir sebagai perwakilan orang tua peserta didik dan serta para peserta didik SMA Negeri 16 Semarang. Selamat datang di SMA Negeri 16 Semarang dalam diskusi perencanaan pembelajaran berbasis rapor pendidikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan juga kesiapan untuk berkumpul dalam acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman dalam acara hari ini. Langsung saja untuk hari ini, diskusi akan dipimpin oleh Kepala SMA Negeri 16 Semarang, kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Dr. Galuh Wijayanti MPD selaku pengawas SMA Negeri 16 Semarang, kemudian Ibu Sri selaku orang tua siswa dari Nobel, kemudian Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 16 Semarang yang kami hormati, serta siswa-siswa yang SMA Negeri 4 Semarang yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pada hari ini kita akan mulai mendiskusikan terkait tentang rancangan pembelajaran berdasarkan rapor pendidikan episode kedua. Karena episode pertama itu tanggal 27 Juni 2024. Dasarnya adalah rapor pendidikan, tetapi rencana tindak lanjutnya adalah peningkatan literasi dan numerasi. Titik tekannya seperti itu. Baik, Kak, langsung saja. Untuk indikatornya ini ada 3 ya. Nah, pada kesempatan ini nanti yang menjadi fokus dari diskusi kita kali ini adalah terkait tentang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang dilakukan oleh supervisor ya, Nah, supervisor ini sudah memiliki legalitas karena satu sudah di SK-kan, sehingga nanti Bapak Ibu terkait tentang apa-apa yang disupervisi ini nanti akan disampaikan dalam forum ini sebagai nanti berikutnya adalah rencana tindak lanjut. Nah, untuk dasar dari kegiatan pada hari ini yang fokusnya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, tentunya juga tidak lepas yang namanya rapor pendidikan ya. Di rapor pendidikan kita terkait tentang penerapan praktek inovatif dengan kode D.2.3 yaitu nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait praktek pengajaran guru yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran ternyata mengalami penurunan. Nah, penurunan ini adalah pada tahun 2024 itu 66,15, tahun lalu 68,83. Jadi ada penurunan 2,68. Ini yang menjadi dasar kenapa supervisor dalam hal ini kita temukan ya, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang disupervisi, dan ada orang tua juga yang pernah mengajar di kelas, kemudian ada siswa juga yang selama ini merasakan bagaimana pembelajaran di SMA Negeri 16 Semarang baik kelas 10 dan kelas 11 gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah dasar dari kegiatan ini adalah hasil supervisi dari supervisor berdasarkan apa? Indikator kinerja. Indikator kinerja yang kita pakai adalah berdasarkan ada 8, yaitu keteraturan suasana kelas, kemudian ekspektasi pada peserta didik, penerapan disiplin positif, aktivitas interaktif, umpan balik konstruktif, instruksi yang adaptif, perhatian dan kepedulian dan instruksi pembelajaran. Ini yang dipakai oleh kawan-kawan kita yang saat disupervisi, pada saat disupervisi itu mereka memilih indikator kinerja guru itu yang bermacam-macam.
Bahkan ada yang satu supervisor itu sampai ada 4 yang disupervisi itu dengan 4 indikator perilaku yang berbeda. Definisi kriteria, ya, ini juga sudah saya rangkum. Tentang definisi kriteria itu adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Itu menurut KBBI, ya, sepintas. Bahwa kriteria adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur suatu hal. Jadi ketika nanti supervisor itu melaksanakan suatu penilaian kepada guru yang disupervisi, maka sudah ada kriteria-kriteria yang harus diikuti berdasarkan instrumennya. Kemudian kriteria indikator kinerja guru itu juga berdasarkan lapan dari pengelolaan kinerja guru. Lanjut, ini tekniknya, ya. Teknik dalam supervisinya nanti ada teknik individual dan teknik kelompok. Yang masing-masing dalam teknik supervisi individual ini nanti 1 meliputi kunjungan kelas, 2 observasi, pertemuan individual, kunjungan antar guru, dan evaluasi diri. Sedangkan untuk teknik supervisi kelompoknya yaitu meliputi 1 pelatihan-pelatihan, bisa juga melalui pertemuan atau rapat, ya, rapat dinas, kemudian bisa melalui kegiatan lain yang relevan. Ini nanti untuk cara memonitorinya. Kemudian ini tahapan strategi sistem manajemen supervisi, ya, yang dilakukan di SMA Negeri 16 Marang. Ini sebagai pembuka sebelum diskusi ini kita mulai. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan kita sudah melaksanakannya setiap semester, ya. Yang pertama yaitu membentuk tim supervisi, ada SK-nya. Yang kedua adalah membuat SK penetapan tim supervisor, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun program kerja juga ada. Kemudian menyusun jadwal supervisi, ya. Kemudian menyusun instrumen supervisi, kemudian membuat surat undangan dari dan daftar nilai serta daftar hadir, kemudian lagi pembekalan tim supervisor. Setelah itu adalah sosialisasi supervisi. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu pelaksanaan, di sini telah dilakukan ada 4, yaitu supervisi pembelajaran superja, ya, jadwal mengajar berdasarkan jadwal mengajar per semester. Kemudian yang kedua adalah super mikrin, super lingkungan hidup yang dilakukan setiap hari kita kontrol. Kemudian superman, supervisi manajerial yang dilakukan 1 bulan 1 kali, ya, meliputi wakaf maupun bendahara. Kemudian lagi super ekstra 1 semester 3 kali. Kemudian setelah itu baru dilakukan monep. Nanti monep ini adalah 1 evaluasi setiap triwulan itu saat rapat dinas. Kemudian yang kedua adalah monitoring itu 1 tahun 2 kali untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum yang direncanakan. Setelah itu baru kita lakukan yang namanya refleksi. Di sini refleksi itu akan dilihat kekurangan dan kelebihan. Nanti yang kita lakukan saat ini kita diskusi dari masing-masing supervisor akan menyampaikan kekurangan, kelebihan, dan temuan ketika mengadakan supervisi di dalam kelas, ya. Nanti tindak lanjutnya adalah 1, bisa melakukan pembinaan. Yang kedua adalah melakukan pengembangan diri atau pengembangan kompetensi. Di tahun 2024 itu istilahnya pengembangan kompetensi, tapi di 2023 menggunakan istilah pengembangan diri. Kemudian nanti di dalam pembinaan pun juga ada 2, apakah dilakukan coaching atau mentoring, ya. Itu untuk strategi atau prosedur dalam kegiatan supervisi kita. Nah, ini hasilnya, ya. Warga SMA Negeri 16 Marang bersemangat dan memiliki kinerja yang lebih baik. Saya foto, saya dokumentasikan, ini hanya beberapa saja. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan supervisi di SMA Negeri 16 Marang. Kemudian ini sebelum melakukan sebuah supervisi ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut, ya. Ini saya ambil salah satu guru yang saya supervisi, ya. Pertama observasi, kemudian pelaksanaan, setelah itu pasca observasi. Ini contoh-contohnya bukti kegiatan, dan beberapa teman-teman juga pasti sama. Dan ini rencana tindak lanjutnya program sistem manajemen supervisi. Pertama, nanti tetap akan melaksanakan continuous sosialisasi program supervisi. Kedua adalah pemberian kesempatan untuk pengembangan kompetensi berkelanjutan. Yang ketiga, pemantauan secara rutin dan berkala. Yang keempat adalah pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan.
Yang berikutnya adalah MOU perguruan tinggi, instansi dan organisasi. Ini sepintas kita merefresh terkait tentang kegiatan supervisi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga tim supervisor yang ada di SMA Negeri Semarang, untuk mengawali pada kegiatan ini, monggo kami persilakan untuk tim supervisornya menyampaikan temuan-temuannya ketika mensupervisi di dalam kelas. Kira-kira apa yang ditemukan berdasarkan instrumen dalam pengelolaan kinerja guru yang ada di PMN. Untuk itu kami persilakan. Silakan dimulai dari Pak Sugeng dulu. Silakan. Secara umum aja ya Pak. Terima kasih. Mohon izin saya sambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua yang berhormat Kepala SMA Negeri Semarang Dr. Sriwani SPDPD, yang kami hormati Ibu Guru Wijayanti, pengawas SMA Negeri Kota Semarang, Bapak Ibu Guru, Ibu perwakilan wali siswa serta anak yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan supervisi yang saya lakukan. Saya mensupervisi ada 4 rekan guru dan keempatnya mengambil rutin observasinya kelas, yaitu keteraturan suasana kelas. Secara umum teman-teman ketika kami supervisi sudah melaksanakan dengan baik, ya, termasuk pada fokus berlaku. Di situ muncul merupakan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Itu aktivitas yang muncul diantaranya adalah guru sudah bisa atau hafal betul nama siswa yang ada di kelas, sehingga guru sebagian sudah memanggil sesuai dengan namanya masing-masing. Sehingga menurut kami ini adalah semua sudah dilakukan dan sangat efektif karena sudah menguasai kelas yang ada. Yang kedua, berfokus berlaku. Yang kedua adalah guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik dalam supervisi yang saya lakukan. Keempat-empatnya ini rekan saya sudah mengelompokkan sesuai dengan kriteria masing-masing. Di satu kelompok itu ada anak-anak yang memang memiliki kemampuan lebih dan ada yang memiliki kemampuan kurang, sehingga masing-masing kelompok terlihat hidup saat dilaksanakannya diskusi. Dan ini menurut saya poin yang kedua itu guru tersebut sudah melakukannya dengan efektif dan kegiatan komunikasi antar kelompok itu sudah berjalan dengan baik. Sementara untuk di fokus yang ketiga, bahwasanya guru membuat dan menyiapkan aturan kelas, kesepakatan kelas. Ini memang hanya beberapa saja yang mengingatkan bahwasanya aturan yang telah disepakati itu dijalankan dan disampaikan di awal. Ada yang memang belum, dan ini menurut kami adalah sebuah kekurangan yang nantinya akan bisa diperbaiki pada saat-saat yang akan datang. Dan satu lagi, ternyata kebiasaannya adalah ketika kegiatan pembelajarannya selesai itu tidak dilakukan refleksi pembelajaran. Ada yang memang belum, tetapi sebagian juga sudah. Hal itulah yang mungkin nanti bisa kita perbaiki demi kegiatan pembelajaran yang sangat menarik ke depannya. Itu saya pikir dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sub. Dan apa yang menjadi temuan itu merupakan data kita untuk melakukan rencana tindak lanjut pada semester berikutnya, terutama tahun pelajaran 2024-2025. Seperti itu jadi Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang yang berikutnya, silakan Pak Armono. Temuan yang bisa Bapak temukan ketika mensupervisi dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kami menyampaikan beberapa hal, jadi sebelum kami melakukan supervisi itu saya melakukan kesepakatan dengan Bapak Ibu guru yang
akan disupervisi. Kesepakatannya itu adalah di dalam pembelajaran itu paling tidak ada inovasi pembelajaran. Ya, inovasi pembelajaran itu bisa live speaking, kemudian media pembelajaran, kemudian menggunakan model-model pembelajaran. Lalu untuk model-model pembelajaran ini kan bisa dipelajari di mana? Banyak di media-media. Kemudian speaking juga ini untuk mencairkan suasana, ya, agar suasana kita tegang. Apalagi kalau jam siang, misalnya saya mensupervisi booming itu jam 7, jam ke-8. Nah, ini kalau langsung pelajaran ini kan kelihatannya berat sekali. Oleh karena itu perlu adanya speaking. Kemudian bisa juga dengan menyanyikan lagu kebangsaan untuk menggugah semangat gitu. Menyanyikan lagu kebangsaan apa gitu. Dan itu yang kita inginkan, ya, yang saya mengajak beliau yang di situ untuk melakukan hal-hal tersebut. Walaupun di dalam kenyataannya memang dalam prakteknya masih ada yang belum, ya, mereka kelihatannya beliau itu masih kadang-kadang segan, malu gitu dan sebagainya, sehingga ya yang penting dia ngajar dan sebagainya gitu, ya, tanpa melakukan speaking, tanpa melakukan inovasi dan media pembelajaran. Tapi semuanya itu sudah bagus, Bapak Ibu. Ini saya sedikit refleksi aja ya. Karena tak karena tadi temanya itu refleksi. Misalnya aja untuk instruksi pembelajaran ini kami mencatat, ya, refleksinya pada saat proses pembelajaran peserta didik merasa bosan dan tidak paham dengan materi yang saya berikan. Ini refleksi dengan guru yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena saya menjelaskan dengan bahasa yang sulit dipahami peserta didik. Saya hanya mengacu pada perangkat ajar tanpa dan memberi penjelasan tanpa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, kedepannya saya akan menampilkan visualisasi melalui media yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya juga akan memberikan penjelasan konsep yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik merasa senang dalam proses pembelajaran. Itu salah satu hasil refleksi yang kami lakukan dengan guru yang bersangkutan. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Almono. Ya, baik. Kemudian supervisor yang ketiga dipersilakan pertemuannya, dibatasi waktunya antara 1 sampai 2 menit ya. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Izinkan kami menyampaikan beberapa temuan, kelebihan maupun kekurangan yang kami dapati selama melakukan supervisi kepada beberapa teman. Kebetulan itu kelompok saya ini ada 3 jenis rubrik Ibu, jadi tidak ada yang sama, yaitu rubriknya ada keteraturan suasana kelas, kemudian juga ada instruksi pembelajaran, dan kemudian juga yang satu pembelajaran interaktif. Nah, saya merangkum dari semua teman-teman yang kami kunjungi pada saat pembelajaran di kelas adalah yang pertama itu yang sangat mencolok adalah pada saat
semestinya ada asesmen awal dan juga ada pembentukan kesepakatan kelas itu kurang efektif dilakukan. Ini yang kami catat, dan catatannya itu sebenarnya sudah saya berikan ke setiap teman. Itu saya berikan catatan temuan saya. Jadi yang saya berikan tidak hanya rubrik yang diisi, tetapi juga catatan hasil pengamatan saya selama saya mendatangi pembelajaran beliau semuanya. Kemudian yang kedua adalah pembentukan kelompok yang dilakukan oleh teman-teman sudah bagus, tetapi kurang efektif. Artinya pembagian peran dan kemudian yang semestinya dilakukan dalam kegiatan kelompok ya hanya semata ada kelompok gitu Bu. Tetapi kerjasama yang akhirnya akan yang terjadi bersama-sama, peran masing-masing saling mendukung dalam kelompok itu kurang terlihat. Jadi ada tapi kurang maksimal gitu hasilnya. Ini yang betul-betul, kalau yang lainnya itu sudah sangat bagus, teman-teman itu aspeknya ada yang menyampaikan, dan kemudian ada yang cara penyampaiannya itu sangat sederhana sehingga siswanya itu memahami apa yang dipelajari gurunya. Hanya memang di bagian pembentukan kelompok itu kurang efektif sehingga ada kelompok yang tidak bisa menjalankan tugas yang harusnya dikerjakan dalam kegiatan berkelompok. Jadi ini kemudian juga sedikit tambahan penggunaan media yang di kelas ini kurang efektif juga digunakan pada saat saya masuk ke kelas. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Anis. Ya. Silakan yang berikutnya, supervisor yang berikutnya yaitu Bu Betty. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin saya mensupervisi 4 orang guru, dan keempat-empatnya itu menggunakan atau memilih indikator aktivitas interaktif. Dari hasil rangkuman saya selama saya mensupervisi teman-teman itu yang pertama kekuatannya dulu ya, kelebihannya. Bapak Ibu guru hampir semuanya itu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Misalnya kemarin contohnya pada pelajaran biologi, kemarin ketika memberikan materi itu memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih menonton video atau membaca artikel. Demikian juga untuk pembelajaran geografi, itu guru geografi itu sudah membuat link untuk anak-anak yang memilih artikel dan menyediakan video yang diberikan kemarin tentang bentuk bumi untuk yang geografi. Kemudian ada lagi pembelajaran yang inovatif yang saya kira itu membuat siswa itu bersemangat, termotivasi. Itu ketika Bapak Ibu guru itu memberikan LKPD-nya itu dalam bentuk scan barcode. Jadi anak-anak berlomba-lomba untuk secepatnya untuk bisa menycan kemudian mengerjakan. Kemudian ada Bapak guru yang memberikan pertanyaan di awal pembelajaran itu dengan menggunakan media quizzes. Hampir semua Bapak Ibu guru ketika menyampaikan materi itu sudah menggunakan media pembelajaran PPT, melalui PPT. Hanya saja mungkin karena fasilitas sekolah yang kurang memadai, jadi kadang-kadang masih ada trouble-nya di ketika ada pembelajaran, mungkin dari audionya atau dari LCD-nya. Kemudian kelemahannya itu ketika pembelajaran itu karena semangatnya Bapak Ibu guru mengajar, menyampaikan materi dan seterusnya, kemudian dia itu kurang fokus pada anak-anak yang masih kurang berperan di dalam kelompok. Jadi karena semangatnya, jadi justru anak-anak yang aktif itu yang mendapatkan peran yang terus-menerus ditanya, tapi anak-anak yang pasif itu masih kurang ditangani atau kurang mendapat perhatian. Ya, itu solusinya nanti mungkin Bapak Ibu guru bisa mencari motivasi yang
lagi agar anak-anak yang pasif itu bisa tergerak untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas teman yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eti. Kemudian yang berikutnya Bu Pak Giarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan apa yang saya temukan selama memandu teman-teman dalam proses pembelajaran yang dikatakan sebagai supervisor. Kebetulan beberapa teman itu menggunakan indikator penerapan disiplin positif. Secara keseluruhan, alhamdulillah dapat dilakukan dengan efektif, namun ada catatan, yaitu terutama pada indikator yang ketiga, poin yang B, yaitu guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Jadi selama ini dalam suatu diskusi atau pembelajaran itu berlangsung, kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, contohnya kesepakatan dalam diskusi tersebut sudah sepakati bahwa pada saat diskusi berlangsung semua harus memperhatikan teman kelompoknya dalam berdiskusi, tapi ada anak-anak yang kemudian rame tersendiri itu hanya berupa teguran, belum tindak lanjuti dengan mengapa kamu melakukan kegiatan seperti itu. Nah ini yang kadang-kadang kan kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak tersebut. Nah, mudah-mudahan ke depan pada saat ada pelanggaran terhadap anak didik, kita juga ingin tahu sudut pandang mereka itu seperti apa, kenapa saya harus melakukan seperti ini. Atau dia sibuk sendiri dengan, ada yang sibuk sendiri dengan ini HP-nya, karena di dalam pembelajaran waktu diskusi kan HP dimanfaatkan, digunakan. Nah itu ditegur, tapi kita tidak ditindaklanjuti dengan kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Nah itu poin yang kurang seperti itu, yang lain semua sudah dilakukan dengan efektif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi mungkin dari Mbak Nana selaku Tendik, 1 sampai 2 menit aja ya. Baik Ibu, mohon izin Ibu Pengawas dan Kepala Sekolah, rekan-rekan kami menyampaikan teknik supervisi tenaga administrasi sekolah yang kita laksanakan di SMA 16. Kita suka sekali dengan metode on the job learning. Jadi pada saat kita praktek kepada teman-teman dengan penugasan, di situ kita memasukkan unsur sapa, senyum, salam, menyebut nama, memberi penghormatan dan memberi motivasi. Kemudian kita transfer ilmu kepada rekan-rekan, sekaligus melaksanakan evaluasi dan refleksi pekerjaan apa yang memerlukan support atau bantuan, ilmu dan pengetahuan apa yang perlu ditingkatkan di hari depan tata layanan ketatausahaan di SMA Negeri 16. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait temuan-temuan dari supervisor ya, terkait tentang hal yang diamati dan diobservasi selama ini di semester genap, tentunya di tahun 2023-2024. Nah, oleh karena itu kami persilakan dari perwakilan yang disupervisi untuk menyampaikan umpan balik kepada yang disupervisi. Kami persilakan. Silakan. Ada? Salah satu perwakilan saja dari yang disupervisi. Boleh Bu Lucia, boleh Bu Sumiati, boleh Pak Sis. Kami persilakan. Ya, dipersilakan. Silakan. Bu Sumiati. Ya, silakan Bu Sumiati. Ya. Perwakilan saja ya. Terima kasih dengan waktu yang diberikan kepada saya. Jadi pada saat itu yang supervisi saya adalah Bu Eti. Saya sangat senang sekali selama di supervisi karena perjalanan dari mulai pra, kemudian praktek dan juga refleksi itu ada komitmen
bekerjasama. Kemudian Bu Witi juga membimbing pada saya apa yang ketika saya memberikan ungkapan, kemudian apabila ada kekurangan dari saya, Bu Witi akan memberikan nasihat dan juga tambahan kepada saya. Kemudian selama di supervisi pun di dalam kelas saya merasa nyaman ketika anak-anak pun juga enak dalam kondisi kelas. Kemudian juga pada saat itu ada kelompok-kelompok yang aktif dalam pembelajaran. Kemudian ketika terakhir di refleksi pun saya mengungkapkan rasa ketidakpuasan saya karena kelemahan saya, karena kekurangan saya. Kemudian juga Bu Weti memberikan ada tambahan bahwa saya juga punya kelebihan sebagai support untuk kemajuan saya dalam pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Su. Ya, baik. Sekarang dari siswanya, silakan salah satu perwakilannya saja. Yuk. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Katenteman miwah kami jenengan mugi tansah kasalira ing jiwa panjenengan sedaya lan kula. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nobel Nurtriansyah selaku siswa SMA Negeri 16 Semarang. Di sini saya pribadi selama mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 16 Semarang pastinya sangat senang dan sangat mengasihkan karena Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran dengan sangat baik. Bapak Ibu guru menerapkan untuk siswa-siswinya agar belajar sesuai dengan kemampuannya. Seperti contoh kemarin juga kita dibagi dalam beberapa kelompok yang memang dimana ada kelompok yang memang bertugas untuk pengamatan karena anak itu sendiri dikelompokkan dengan dasar mereka senang pengamatan. Beda lagi dengan kelompok dengan anak-anak yang suka membaca, mereka dikelompokkan menjadi satu, mereka diberikan artikel-artikel. Dan beda lagi dengan anak-anak yang diberi praktek karena mereka lebih paham dengan cara melakukan praktek secara langsung. Namun tidak hanya itu, Bapak Ibu guru memberikan menyisipkan di tengah-tengah pembelajaran dengan melakukan ice breaking. Ya, karena menurut saya pribadi dengan ice breaking itu menjadikan kita kembali fokus, kembali bersemangat buat mendapatkan pelajaran-pelajaran yang diberikan. Sepertinya dari saya cukup seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi dari perwakilan orang tua siswa, kami persilakan Bu Sri Lidartinisi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas serta Bapak Ibu guru yang ada di sini. Sebelumnya saya sangat-sangat berterima kasih dan jadi bangga dengan putra kami yang bisa memimpin teman-temannya, insya Allah dengan bantuan Bapak Ibu tentunya, yang bisa berorganisasi, menerima pelajaran dengan baik dan semuanya itu terserap. Semua kembali seperti yang pernah saya berikan, mungkin pada kesempatan yang dulu Bapak Ibu berikan,
di dalam orang tua mengajar, saya memberikan hanya satu, karakter anak perlu digarisbawahi. Karena dengan karakter pembentukan jiwa anak yang tidak memungkiri dari rumah, dari orang tua, dari rumah bagaimana, yang penting datang ke sekolah, pembentukan karakter dibentuk, adanya pembentukan, maka insya Allah anak akan memudahkan menerima pelajaran, dan itu benar-benar benar adanya karena dengan pembentukan karakter yang diberikan Bapak Ibu dengan pemberian materi-materi juga di pembelajaran akan memberikan hasil yang memuaskan. Jadi sekali lagi yang kami tekankan, pembentukan karakter yang penting untuk sekolah dan pemberian materi yang mudah ditangkap dari Bapak Ibu guru pun kami mohon untuk lebih digarisbawahi, jadi memudahkan anak-anak. Begitu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita dengarkan sudah beberapa temuan dari supervisor, kemudian tanggapan dan pendapat dari siswa dan juga perwakilan orang tua, bahwa secara garis besar bahwa terkait tentang refleksi dan perbaikan pelajaran bagi guru itu ditemukan beberapa hal yang mungkin nanti kita lakukan sebuah rencana tindak lanjut. Jadi intinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Armono, bahwa dalam pembelajaran itu memang kita membutuhkan ice breaking. Selain itu juga beberapa temuan dari supervisor lainnya, supaya anak itu menyenangkan, maka perlu adanya satu solusi, satu kegiatan yang bisa mengarahkan kelas-kelas itu menjadi hidup, yaitu siswa student well-being, atau membuat suasana yang menyenangkan bagi siswanya, khususnya untuk kurikulum merdeka. Maka hendaknya nanti pada rencana tindak lanjut yang akan datang berdasarkan data-data yang kita diskusikan tadi, kira-kira yang akan kita lakukan untuk rencana tindak lanjut ke depan itu apa? Ya, oleh karena itu kita pikirkan bersama-sama. Karena saya tawarkan di sini ada yang namanya pelatihan media pembelajaran, ya, yang membuat di dalam kelas itu nanti menyenangkan. Nah, kira-kira dengan adanya pelatihan seperti itu, menurut Bapak Ibu supervisor itu kami persilakan. Ya, silakan. Mungkin dari perwakilan supervisor untuk menyampaikan tanggapannya, atau dari Bapak Ibu guru lainnya. Yuk, silakan. Ya, silakan. Ya. Dari kami menyarankan perlunya pelatihan pembuatan media pelajaran yang interaktif. Saya kira itu. Terima kasih. Membuat pelatihan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang lainnya kami persilakan, mungkin dari pihak siswa, mungkin silakan. Ini termasuk saya komunikasikan kepada Bapak Ibu terkait data-data temuan, ya. Beberapa hal tadi ada ditemukan kesepakatan kelas yang harus kita lakukan bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian lagi perbaikan tentang teknik strategi pembelajaran yang tepat sehingga menghasilkan suasana pembelajaran nanti yang menyenangkan. Nah, apakah nanti di dalam kelas itu terus ataukah di luar kelas? Nah, silakan, yuk. Ibu ingin mendengarkan pendapat dari salah satu siswa. Yuk, yang putri mungkin? Siswa yang putri, ya silakan. Kira-kira apa yang ingin diterapkan di dalam kelas supaya menyenangkan, yang bisa mencakup seluruhnya? Ya, silakan. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan
kalau dari saya sendiri ingin selama pembelajaran itu lebih mengasihkan dan juga lebih menggunakan media-media modern. Contohnya yang puisi seperti tadi menurut saya itu sangat-sangat membuat proses belajar itu jadi jauh lebih menyenangkan, jauh lebih menantang juga. Dengan quizzes ataupun dengan media pembelajaran lain, contohnya Kahoot seperti itu menurut saya sangat-sangat membantu, apalagi untuk mengetes kemampuan siswa. Itu juga menyenangkan, terus apalagi dengan ada sistem poin seperti itu, dan dengan adanya fitur-fitur yang ada di situ juga ada rasa apresiasi yang lebih gitu. Kalau misalnya dapat poin atau semacamnya. Selain itu yang satu lagi, saya juga suka dari saya sendiri dan dari teman-teman juga suka kalau misalnya Bapak Ibu guru menjelaskan itu dengan bahasa yang sederhana, terus dapat dipahami, terus dapat diimplementasikan di kehidupan nyata. Misalnya dijelasin tentang konservasi lingkungan hidup. Nah, saya ingin lebih jauh mengerti ini implementasinya di dunia nyata itu kayak gimana, langsung dilakukan seperti itu. Ya, praktik langsungnya. Ya, terima kasih. Terima kasih dong untuk kesempatan. Monggo kepada perwakilan mahasiswa, kami persilakan. Ya, sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu. Ya, tadi kan kita temukan beberapa data ya, data-data terkait adanya asesmen kurang efektif, kerjasama kelompok kurang terlihat, penggunaan media kurang sesuai pada saat di kelas, kemudian lagi diskusi jika ada siswa ada yang melakukan pelanggaran tapi guru hanya menegur saja tapi belum melakukan arahan dan tindak lanjut. Nah, ini memang saya komunikasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, temuan inilah yang mungkin tanpa kita sadari adalah kita kembali pada diri kita sebagai seorang pendidik. Ketika kita mengajar di dalam kelas, kira-kira sudah menarikkah yang kita ajarkan di dalam kelas? Betul apa tidak? Betul atau tidak? Betul ya? Nah, karena kendali semua dalam proses pembelajaran itu, khususnya pengelolaan sisi pembelajaran dalam kelas, adalah fokusnya adalah ke guru sebagai seorang pendidik. Nah, mau tidak mau, kita pun juga bisa menentukan teknik dan strategi yang tepat itu seperti apa, sehingga suasana di dalam kelas itu sangat menyenangkan. Ya, ini ringkasan dari seluruh diskusi pada siang hari ini. Oleh karena itu nanti sebagai langkah kedepannya, ya, kita akan melakukan yang namanya satu pelatihan melalui kegiatan di PMN. Itu jelas sekali karena kita fokusnya di sana sebagai sumber belajar yang luar biasa. Yang kedua, dikembangkan dengan melakukan kegiatan tadi ada beberapa usulan-usulan, yaitu pelatihan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya pelatihan terkait tentang strategi, teknik, metode atau model pembelajaran, sehingga membuat suasana itu menjadi hidup. Nah, dari tiga hal ini kegiatan, ya, ini yang saya komunikasikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira untuk Bapak Ibu supervisor, keputusan kita ambil ini kira-kira bagaimana? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ini sebagai bahan evaluasi dari keputusan yang kita buat pada hari ini. Berarti kita akan melaksanakan 3 kegiatan. Satu kegiatan di tahun 2023 ya, yang sudah ikut dalam RKAS, dan 2 lagi nanti di tahun 2024 ya, jika tidak terjadi perubahan ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kegiatan rapat pendidikan tentang refleksi dan perbaikan pembelajaran ya dari guru. Hanya tambahan sedikit, Bu Galuh, mohon izin tadi ada teknik ya, karena kita supervisor itu karena satu kesatuan, jadi tidak hanya guru saja tapi teknik kami libatkan. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti mohon Ibu Galuh sebagai penguasa SMA Negeri 16 Semarang untuk memberikan refleksi bagi kami semuanya. Itu saja. Terima kasih, Bapak.
Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk diskusi kita pada siang hari ini. Seperti yang Ibu Dr. Sri Wahyuni sampaikan, kita akan mohon refleksi dari Ibu Dr. Randangga Wijaya GMPD selaku pengawas SMA. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Wahyuni, SPD MPD, Kepala SMA Negeri 16 Semarang, Ibu perwakilan orang tua, Bapak Ibu guru, tim supervisor dan Bapak Ibu guru semuanya, para siswa yang saya banggakan, kemudian tidak lupa Ibu Pendik yang menjadi perwakilan. Ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan observasi kinerja kepala sekolah telah selesai. Baik, saya akan memberikan sedikit refleksi. Ini hari luar biasa. Misalnya waktunya panjang mungkin lebih bagus lagi. Cuma sayang sekali karena kita terbatas waktu dan itu murni kesalahan saya ini, karena saya janji Bu Sri Wahyuni 12:30, tapi kenyataannya molor karena di SMA 13 yang agak terlalu lama karena ada sesuatu hal. Sehingga mohon maaf ini kepada Bu Wahyuni yang sudah membuat materi dan skenario kegiatan yang mungkin sehingga ada pantasan. Namun demikian Bapak dan Ibu, saya melihat kegiatan diskusi ini menunjukkan semangat dan komitmen dari semuanya warga sekolah, baik dari Ibu Sri Wahyuni, para wakil, termasuk orang tua, dan saya berkesan sama Mas Nobel ini. Mas Nobel namanya ya, bagus, public speakingnya bagus, kontennya bagus, sip. Baik, Bapak dan Ibu, tadi telah kita dengar beberapa masukan temuan dari tim supervisor. Kelihatan mereka mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab sebagai tim penilai, sehingga bisa menyampaikan kekuatan dan beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Kekuatannya ada disiplin positifnya bagus, pembelajaran diferensiasinya juga sudah jalan. Beberapa hal Bu Wahyuni tadi telah disampaikan juga, ada beberapa temuan yang memang perlu ditindaklanjuti. Ada baiknya memang pada kegiatan diskusi ini barangkali sudah diskenario Bu Wahyuni, tapi karena waktu nih, temuan-temuan yang terkait dengan terutama yang menjadi hal yang perlu ditingkatkan ada baiknya, karena keterbatasan kita itu ditayangkan saja jadi sambil voting. Jadi nanti semuanya akan melihat seperti ini dari supervisor rangkumannya. Kalau tidak salah saya menulis ya, ada kesepakatan kelas yang belum semuanya, kemudian refleksi pembelajaran juga belum dilakukan, kemudian kurang kontekstual, tidak dikaitkan, sementara tadi dari peserta didik ingin lebih kontekstual, sehingga kalau bicara tentang konservasi itu ingin dikaitkan dengan konservasi air mungkin, atau konservasi energi itu seperti apa sih yang dekat dengan SMA 16 itu barangkali lebih kontekstual. Kemudian media tadi sudah ditindaklanjuti, bagaimana optimalisasi kegiatan kelompok yang mungkin juga kontrak belajar untuk kelompoknya juga mungkin belum ditegaskan oleh guru, sehingga ada beberapa siswa yang mungkin partisipasinya belum bagus di kelompok atau diabaikan untuk anak-anak yang kurang aktif. Kemudian juga bagaimana kalau ada masalah itu Bapak Ibu guru perlu mengeksplor, melihat dari sudut pandang para peserta didik, sehingga tidak sekedar diatasi sesaat tapi juga dieksplor lagi bagaimana penyebab dan lain hal, sehingga hal ini akan menjadi sesuatu hal yang besok tidak akan terulang, sehingga ada satu fungsi dari guru tidak sekedar memastikan atau mengatasi di saat itu, tapi juga bisa mengeksplor penyebab sehingga bisa tahu ini. Barangkali itu kalau di proses, barangkali akan lebih jelas kalau itu Bu Wiwi tarik saja beberapa hal sehingga bisa terlihat
manakala beberapa tidak sempat mendengar karena kegiatan lain juga, oh ini temuan semuanya sehingga tindak lanjut yang diprioritaskan yang mana. Tapi saya apresiasi betul kegiatan ini di mana tidak setiap sekolah pada saat refleksi bisa melibatkan banyak komponen, ya, ada orang tua, ada tekniknya, ada siswanya, ada guru yang disupervisi, ada tim supervisi. Ini kelihatannya saya baru menemukan di SMA 16 ini. Sehingga kita tahu betul, oh ini anak-anak tadi mbak siapa, oh kami akan lebih senang kalau teman-teman atau bapak ibu guru itu menggunakan media, apakah itu Quizzes, apakah itu Kahoot atau Mentimeter atau mungkin Canva atau apapun yang interaktif. Nah ini disambut tadi oleh Bu Sri Wahyuni untuk ditindaklanjuti. Inilah pentingnya Kombel Bu Sri Wahyuni, komunitas belajar di SMA 16 ini bisa dioptimalkan sehingga kebutuhan belajar guru ini ditangkap melalui Kombel. Ada yang Kombelnya bersifat klasikal, ada yang bersifat tidak klasikal sesuai dengan kelompok kebutuhan guru. Barangkali ada guru yang ahli di IT, ada sebagian mungkin rumpun yang butuhnya di bagaimana membuat sebuah pertanyaan formatik yang bagus, bagaimana membuat ice breaking, karena ice breaking ini juga bukan sesuatu hal yang gampang untuk sebagian guru, ya. Sehingga hal inilah nanti Kombel-Kombel ini akan bergerak sesuai dengan kebutuhan belajar guru, ya. Kan tidak semuanya butuh ice breaking, tidak semuanya butuh IT karena sudah mahir, tidak semuanya butuh bagaimana membuat pembelajaran itu kontekstual. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan itu dipetakan, kemudian ditangkap. Pentingnya Kombel seperti itu. Semoga Kombel di SMA 16 sudah di PMM di Gunjing sudah. Nah ini saya senang ada kegiatan refleksi karena siapapun orang yang mau baik itu harus melakukan refleksi. Itu modal awal. Setelah tahu refleksi kita bahwa ada titik yang perlu ditingkatkan, ada upaya belajar. Upaya belajar itu macam-macam bentuknya, bisa mandiri, bisa dengan komunitasnya dan macam. Setelah itu melakukan tindak lanjut. Oh, setelah belajar saya menerapkan. Refleksi lagi. Kira-kira bagaimana dampak hasil belajar kepada siswa, apakah siswa yang tadinya mungkin kurang menyenangkan menjadi menyenangkan, itu harus mau terbuka untuk mendengar bagaimana dampak yang dilakukan. Yang penting apapun yang dilakukan itu yang berdampak. Yang jelas saya sangat senang, semoga kegiatan ini menjadi tidak hanya sekali tapi berkala sesuai dengan apa yang berkembang, sehingga nanti semakin lama SMA 16 semakin bagus dalam memberikan layanan pembelajaran, kualitas pembelajaran bagus, sehingga diraporti terkait dengan penerapan praktek inovatif yang tahun kemarin turun. Dengan mendengar hasil temuan teman-teman yang bagus ini, saya optimis ini di rapat pendidikan tahun depan naik untuk komponen itu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih tim yang hebat, tim supervisor benar-benar bisa membantu. Tadi dari respon Ibu yang disupervisi juga merasa nyaman, itu sudah bagus, sudah merasa nyaman, merasa terbantu, dibersamai, itu sudah seperti itu hakikatnya supervisi. Demikian Bu Sri Wahyuni yang bisa kami sampaikan di menjelang akhir tahun pelajaran ini, juga mengawali tahun pelajaran depan. Sekolah sedemikian sibuk, baru melepas kelas 12 hari ini atau kemarin pengumuman siswa masuk perguruan tinggi UTBK. Ya, semoga sudah merekap dan ada peningkatan. Baik, ya, ini yang kita harapkan. Kemudian ini PPDB, ada anak inklusi tidak ada, belum ada. Baik. Kemudian yang jelas selama PPD ini regulasi dan pelayanan itu nomor 1 gitu. Kemudian ke depan kurikulum sudah mulai menyiapkan teman-teman dengan perencanaan, sehingga pada saat kurikulum nasional nanti harus dokumen itu harus ada, sudah siap. Itu sukses untuk SMA 16. Saya
terima kasih untuk refleksi dari Ibu Dr. Adagel Jayanti MPD juga telah hadir dan diskusi hari ini. Bapak Ibu Guru Pendidik dan juga tenaga pendidikan, Ibu Sri Wiharti SH dan juga para peserta didik yang telah hadir. Terima kasih atas kesetiaan dan juga kesediaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami mohon untuk berkenan berfoto bersama. Iya.